Oke, selamat datang kembali di mata kuliah permodelan robot dan simulasi. Di materi kali ini saya akan menjelaskan cara mengenerate sebuah visual model dari desain 3D yang telah kita miliki atau yang telah kita buat. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari di sini? Pertama, kita akan belajar cara mengimport sebuah step file atau desain 3D yang telah kita miliki dan memisahkan desain tersebut agar kita memiliki file dalam bentuk masing-masing linknya. Oke. Kemudian dari desain masing-masing link, kita nanti akan memodifikasi sistem koordinatnya agar sesuai dengan standar yang ada di robotics. Lalu kita akan membuat sebuah reference frame di masing-masing link tersebut. Dan yang terakhir, kita akan mengekspor desain dari link tersebut menjadi sebuah visual model dalam bentuk file.stl. Nah, untuk mempraktekannya, nanti saya akan menggunakan sebuah robot model yang sudah jadi. Di sini terdapat robot yang berfungsi untuk menggerakkan kamera, atau disebut juga dengan pantrit kamera. Ada dua sendi ya, yang berfungsi untuk menggerakkan kamera ke atas, ke bawah, dan ke kiri dan ke kanan. Nah, Anda bisa mendownload robot model ini di link yang ada di sini. Nah, pertama, sebelum kita membuat robot model, kita harus memahami mana bagian yang disebut dengan link dan mana bagian yang disebut dengan join. Oke, link merupakan lengan atau bagian yang digerakkan, sementara join adalah sebuah sendi yang fungsinya menggerakkan lengan tersebut. Nah, di sini kalau kita amati terdapat dua buah sendi. Pertama yang ini yang searah sumbu horizontal, dan yang kedua yang ini yang searah sumbu vertikal. Di mana sendi ini nantinya digerakkan oleh sebuah motor servo kalau di sini. Oke. Nah, sementara linknya yang mana? Linknya adalah bagian yang digerakkan oleh sendi tersebut. Oke, yang mana? Yang pertama yang ini, yang di atas ini digerakkan oleh sendi yang ada di sini, ya. Kemudian yang kedua, yang ini, yang digerakkan oleh sendi yang searah sumbu horizontal ini. Kemudian ada satu bagian yang lain, yang paling bawah ini merupakan link yang tidak bergerak atau biasa disebut dengan base link. Ya, link ini sifatnya fix atau tidak bergerak. Oke, kemudian di robot model ini kita memasang kamera nantinya di bagian atasnya ya. Di sini ada kamera. Kemudian karena ini robot yang harus kita definisikan hubungan masing-masing frame-nya, biasanya di ujung dari robot tersebut terdapat sebuah frame yang disebut dengan n-effector frame. Nah, nantinya n-effector frame ini akan kita tempatkan di ujung sebuah lensa yang ada di kamera ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita memahami apa-apa saja yang ada di bagian robot tersebut, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat robot model. Yang perlu diperhatikan pertama adalah unit yang digunakan. Karena kita nanti akan mensimulasikan robotnya menggunakan ROS, maka unit-unit yang kita gunakan harus sesuai dengan standar yang ada di ROS. Nah, Anda bisa lihat di sini, misalkan untuk panjang, satuannya adalah meter, mass adalah kilogram, time adalah second. Kemudian untuk satuan turunan, untuk sudut itu dalam bentuk radian, frekuensi dalam bentuk hertz. Oke? Nah, yang kedua adalah axis atau yang disebut dengan sistem koordinat. Di robotics, sistem koordinat standar yang digunakan adalah seperti ini. Sumbu X itu merupakan sumbu yang mengarah ke arah depan robot, sumbu Y yang mengarah ke samping kiri robot, dan sumbu Z yang mengarah ke arah atas. Nah, ini sistem koordinat standar
Sementara kalau di robot tersebut terdapat sebuah kamera, maka sistem koordinat pada kamera akan mengikuti standar yang ada di computer vision, ya, di mana sumbu horizontal disebut juga dengan sumbu X mengarah ke arah kanan dari kamera, dari frame kamera. Sumbu vertikal adalah sumbu Y yang mengarah ke arah bawah frame kamera. Dan sumbu Z adalah sumbu yang searah dengan arah lensa dari si kamera. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah paham dengan unit standar dan standar sistem koordinat yang ada di ROS, maka kita bisa mendefinisikan robot ini. Nah, kira-kira sistem koordinat yang kita gunakan seperti ini nantinya. Karena ini robot, arah depannya tadi adalah sumbu X. Di sini saya simbolkan dengan yang panah merah. Kemudian yang ke arah kiri, karena ini depan, berarti ini yang ke kiri. Ini adalah sumbu Y. Dan yang ke arah atas adalah sumbu Z. Nah, ini sistem koordinatnya. Oke. Nah, karena di sini ada kamera, berarti di n vektornya sistem koordinatnya akan berubah menyesuaikan dengan sistem koordinat kamera. Oke. Nah, sekian untuk materi kali ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dan mendemokan bagaimana cara membuat sebuah visual model dari 3D design yang telah kita miliki.